Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurul Mutmainan dengan NPM 2252011090. Di sini saya akan membuat video tugas UAS Hukum Pemerintahan Daerah dengan judul Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang pengelolaan keuangan daerah. Soal yang pertama, apa urgensi peraturan daerah tersebut bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di daerah tersebut? Tuliskan bagian peraturan daerah yang membantu jawaban Anda. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang pengelolaan keuangan daerah memiliki urgensi penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di Provinsi Lampung. Dengan menetapkan kerangka kerja yang jelas dan transparan untuk pengelolaan keuangan, Perda ini membantu memastikan bahwa pemerintahan daerah dapat mengelola sumber daya secara efektif dan akuntabel, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di daerah. Berikut pasal-pasal terkait. Yang pertama itu ada transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Pasal 2 mengatur tentang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan mendukung prinsip desentralisasi dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Yang kedua ada perencanaan dan penganggaran. Pasal 10 menyebutkan bahwa perencanaan dalam penganggaran keuangan daerah harus disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah RKPD. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan harus terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah, memastikan bahwa sumber daya dialokasikan sesuai dengan prioritas pembangunan lokal. Yang ketiga, pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Pasal 21 sampai pasal 25 mengatur tentang sumber-sumber pendapatan daerah termasuk dana alokasi umum DAU, dana alokasi khusus DAK, dan pendapatan asli daerah. Pengaturan ini penting untuk mengelola sumber daya secara mandiri yang merupakan inti dari otonomi daerah. Pasal 28 mengatur tentang jenis-jenis belanja daerah, termasuk belanja operasional, modal, dan tak terduga, yang memastikan bahwa semua pengeluaran daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang telah direncanakan. Yang keempat, pengawasan dan pengendalian keuangan daerah. Pasal 65 menetapkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan anggaran dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang bersih dan bertanggung jawab. Yang kelima ada peningkatan kapasitas pemerintahan daerah. Pasal 50 mengatur tentang pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pejabat pengelolaan keuangan daerah. Ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya manusia yang mengelola keuangan daerah memiliki kompetensi yang memadai dan mendukung pelaksanaan desentralisasi yang efektif. Soal yang kedua yaitu mengapa peraturan daerah tersebut diperlakukan bagi daerah. Jelaskan tinjauan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dan jelaskan bagian peraturan daerah yang membantu jawaban Anda.
Perda Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan, dan akuntabel. Ini juga mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi dengan memberikan kerangka hukum yang jelas, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong kesejahteraan sosial serta ekonomi masyarakat. Tinjauan filosofis. Secara filosofis, perda ini diperlukan untuk mendukung prinsip-prinsip good governance dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya aturan yang jelas mengenai penganggaran dan penggunaan dana daerah, pemerintahan daerah dapat lebih akuntabel dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik. Pasal yang relevan dalam hal ini adalah pasal 52 yang mengatur mengenai jenis belanja dalam APBD, termasuk belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Tinjauan sosiologi. Dari perspektif sosiologi, perda ini penting untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat Lampung. Dengan alokasi anggaran yang tepat dan efisien, program-program sosial, pembangunan infrastruktur, dan layanan publik dapat berjalan dengan baik, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Seperti pada pasal 59 mengatur tentang belanja bantuan sosial untuk melindungi masyarakat dari resiko sosial. Tinjauan yuridis. Secara yuridis, perda ini memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua tindakan pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak melanggar hukum. Seperti pada pasal 54 yang mengatur pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan harus memperoleh persetujuan DPRD. Soal ketiga, aturan apa dari perda tersebut yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah? Jelaskan pasal ayat yang ada maksud. Pasal 48 Pengklasifikasian urusan pemerintahan daerah. Pasal ini mendukung kemajuan dan kesejahteraan dengan memastikan bahwa berbagai aspek penting dalam pemerintahan, termasuk ekonomi, kesehatan, pendidikan, mendapatkan perhatian yang tepat melalui alokasi belanja yang terencana dan terintegrasi dengan belanja negara. Kedua, pasal 50 ayat 1 dan 2. Belanja daerah menurut program dan kegiatan. Pasal ini mendukung kesejahteraan daerah dengan memastikan bahwa belanja daerah disusun secara terperinci, berdasarkan program dan kegiatan yang jelas target dan sasarannya. Hal ini memungkinkan pengukuran pencapaian yang efektif dan efisien. Selanjutnya pasal 60, belanja modal. Ini mendukung pembangunan infrastruktur yang penting untuk kemajuan daerah dengan mengatur pengadaan aset tetap yang akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah. Selanjutnya pasal 209 ayat 2, pembinaan dan pengawasan. Pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana ini memastikan bahwa dana dari pusat digunakan secara optimal untuk meningkatkan pelayanan publik dan kemajuan daerah. Berikutnya pasal 210 ayat 1 dan 2,
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, yang pada gilirannya mendukung kesejahteraan daerah. Dengan mengacu pada pasal-pasal tersebut, dapat dilihat bahwa Perda ini mengatur berbagai aspek yang berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan daerah, mulai dari alokasi anggaran yang terencana, pembangunan infrastruktur, pengawasan dana, hingga penerapan teknologi dalam pemerintahan. Soal keempat, jelaskan mengapa daerah lain perlu membuat perda yang sama. Daerah lain perlu mempertimbangkan untuk membuat peraturan daerah yang serupa dengan Perda Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 karena beberapa alasan penting yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah. Berikut adalah penjelasan mengapa peraturan seperti ini penting dan relevan untuk daerah lain. Yang pertama, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Alokasi anggaran yang tepat, yaitu dengan mengklasifikasikan belanja daerah menurut fungsi-fungsi seperti pelayanan umum, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Daerah dapat memastikan bahwa dana yang tersedia dialokasikan secara tepat dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan ketat terhadap penggunaan dana daerah seperti yang diatur dalam pasal 209 tentang supervisi dan pengevaluasian penggunaan DBH, DAU, dan DAK, membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Belanja modal yang terarah. Dengan adanya ketentuan yang jelas tentang belanja modal, pasal 60, daerah dapat memastikan bahwa pengadaan aset tetap dilakukan secara efisien dan mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Infrastruktur yang baik adalah fondasi bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, perencanaan dan pelaksanaan program yang efektif. Program dan kegiatan yang terukur. Pasal 50 mengatur bahwa belanja daerah disusun berdasarkan program dan kegiatan yang memiliki target, sasaran, dan indikator capaian. Hal ini memungkinkan daerah untuk merencanakan dan melaksanakan program-program yang dapat diukur efektivitasnya, memastikan bahwa setiap pengeluaran penghasilan manfaat nyata bagi masyarakat. Yang keempat, penerapan teknologi dalam pemerintahan. Sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pasal 210 mendorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pengelolaan keuangan daerah. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi, tetapi juga mempermudah pengawasan dan pengendalian, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Yang kelima, yaitu pengembangan ekonomi lokal. Fokus pada pengembangan sektor-sektor penting dengan klasifikasi urusan pemerintahan yang mencakup sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan,
dan pariwisata. Pasal 48. Daerah dapat memfokuskan sumber daya mereka pada pembangunan sektor-sektor yang berpotensi untuk meningkatkan perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat. Yang keenam, yaitu peningkatan pelayanan publik. Pelayanan publik yang lebih baik, pengawasan penggunaan dan publik yang ketat memastikan bahwa sumber daya yang digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur umum yang langsung berpengaruh pada kualitas hidup masyarakat. Secara keseluruhan, Perda yang serupa dengan Perda Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 dapat membantu daerah lain dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih baik, membangun infrastruktur yang kokoh, menjalankan program-program yang efektif, menerapkan teknologi modern dalam pemerintahan, dan meningkatkan pelayanan publik. Semua ini berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Sekian tugas UAS Hukum Pemerintahan Daerah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.